Sudah tenang, sekarang maunya Kak Num gimana? Kita batalin sekalian aja pertunangannya, oke? Enggak. Mama nggak sudi ke rumah dia. Nggak sudi ke rumah mereka, no. Gak boleh gitu dong, Ma. Iqbal, ini kan acara tunangan aja. Nikahnya kan belum tahu kapan. Iya, tapi tetap aja, Ma. Ini kan acara resmi. Lamaran ini untuk menikah nantinya. Ya, kita wajib lah datang sana untuk silaturahmi ke rumah Bu Dahlia dan Dias. Ternyata gila hormat juga tuh ibu-ibu. Masalah gini aja dibesar-besarin. Ribet amat sih hidupnya. Ma, ayo dong, Ma. Please, kita memang harus tetap ke sana, Ma. Mama, kita harus ke rumah Bu Dahlia. Ngelamar Dias ke sana ya, Ma. Kak, kalau kakak serius dan setuju sama pertunangan Iqbal sama Dias, kakak wajar silaturahmi ke sana, datang, ketemu sama Ibu Dahlia. Harus gitu ya? Kayaknya enggak deh. Sayang, gimana ya reaksinya Tante Hanum saat Tante Hanum tahu kalau Iqbal harus melamar Dias ke sini? Ya, seperti dugaan kita. Tante Hanum pasti bakal menolak. Tapi memang itu kan udah keharusannya. Tante Hanum juga nggak bisa nolak. Ya, saya setuju sama kamu. Nggak mungkin ada acara tunangan tanpa Tante Hanum meminta secara resmi. Dan saya yakin, ibu pun tidak mungkin akan mengizinkan. Ya Allah, mudahkanlah urusan adikku dengan Iqbal. Amin. Etikanya emang seperti itu, Kak. Kakak kan sudah dipandang sebagai orang yang terhormat, high class. Mau dibilang gak punya etika? Enggak. Justru yang gak punya etika itu keluarga mereka itulah Irwandi. Aduh, gimana sih? Kalau mereka punya pikiran yang waras, mereka seharusnya sadar. Kita keluarga ini sedang dalam suasana duka. Ya, atas kematiannya Tiara. Kalau mereka punya hati nurani nih, mereka harusnya sadar dong. Jangan memaksakan diri supaya kita datang ke rumah mereka untuk ngelamar. Come on, itu gila hormat namanya. Ma, ini bukan salah Bu Dahlia sama Dias, Ma. Oh gitu? Terus salah siapa? Aku nggak nyalain siapapun, Ma. Tapi kalau Mama masih nyari siapa yang salah, aku yang salah, Ma. Karena aku udah ngeduluin ngomongin soal pernikahan itu sama mereka. Oh, so sweet banget sih. Luar biasa banget ya pengorbanan kamu ya terhadap keluarga itu ya. Sampai rela menyalahkan diri sendiri buat kesalahan mereka. Kesalahan keluarga yang gak beres itu. Hebat kamu Iqbal. Aku bingung sama Kak Num. Kenapa? Kalau Kak Num gak suka sama keluarga Ibu Dahlia, kenapa mau bikin tunangan Dias sama Iqbal? Terus ngundang klien-klien khusus? Iya. Aku juga heran, Om. Kan Mama sendiri yang bilang mau memperkenalkan dia sebagai tunangan aku di depan tamu-tamu Mama secara khusus. Aku juga udah bilang soal ini ke Bu Dahlia sama Dias, Ma. Kak, jadi wajar kalau Kak Num harus ke sana. Ibu Dahlia tunggu Kak Num untuk silaturahmi ke sana. Itu pihak perempuan, anaknya perempuan. Anak kakak ini laki-laki. Wajib datang ke sana. Luar biasa kalian berdua ya. Laki-laki keroyokan sama perempuan. Yes! Kalian berdua tuh menyudutkan saya. Kalian lupa kalau saya ini mamanya Iqbal, kakaknya kamu, Ir. Kalau kalian ngelakuin hal kayak begini sama aja kalian durhaka sama saya. Ih. Sudah tenang, sekarang maunya Kak Num gimana? Kita batalin sekalian aja pertunangannya, oke?
Ya Allah, pusing. Nyonya Hanum marah-marah terus. Kasihan dan Iqbal sama Tuan Irwandi. Apalagi Tuan Irwandi. Sejak Dedek Tiara nggak ada, jadi kayak sakit-sakitan. Pak Jamal lagi sedih ya? Pasti karena keadaan rumah ini sama Tuan Irwandi. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya yang baik Pak Jamal. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang Maha Kuasa. Lagi-lagi Tuan berbicara tentang umur, seolah-olah Tuan punya firasat lain. Jangan begitu dong Tuan. Itu cuman perasaan Pak Jamal aja. Pak Jamal kan suka baper orangnya. Udah gak usah dibahas ya. Sekarang kita pulang dan saya mau Pak Jamal jangan kasih tahu siapapun. Ya Tuan. Ya Allah, sebenarnya pengen banget Pak Jamal cerita sama Sumi. Tapi Tuan Irwandi nggak ngizinin. Lagian kalau Pak Jamal kasih tahu, Sumi pasti bakalan ikut mewek. Pasti dia nanti mengundang pertanyaan orang. Pasti semuanya bakal heboh. Pak Jamal sedih kenapa? Pak Jamal mending cerita sama Sumi. Biarpun Sumi nggak bisa bantu, tapi seenggaknya perasaan Pak Jamal jadi plong. Pak Jamal kok malah bengong sih? Sum, mendingan kamu bikinin Pak Jamal kopi deh. Biar Pak Jamal nggak tambah sedih. Nanti ceritanya lain waktu aja kalau Pak Jamal inget ya. Bikin kopi. Iya. Berapaan? Iya Pak Jamal, nanti Sumi bikinin kopi. Pak Jamal, Sumi jadi merasa kalau Tuan Irwandi makin hari makin penyendiri dan pendiam. Nggak kayak dulu lagi. Ya udah Pak Jamal nggak usah bengong. Sumi bikinin nih kopinya. Ya cepetan, perasaan mintanya dari tadi. Ngomong mulu. Ya habis sedih juga ngeliat Pak Jamal nangis. Tuan. Ya Allah. Aku mau sembuh tapi aku lelah. Gue bener-bener gak ngerti. Kok tega banget sih mama ke gue? Dia yang udah janji duluan. Dan gue juga udah langsung bilang ke Bu Dahlia sama Dias. Tapi sekarang mama yang ingkar. Mama yang batalin. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa jadi gini sih? Ya Allah. Saya minta maaf, Dias. Saya minta maaf.
Gimana sayang? Diangkat nggak sama Iqbal? Nggak diangkat sayang, tapi nadanya masuk. Apa mungkin Iqbal lagi ngobrol sama Tante Hanum? Gini, ini kan udah sore. Gimana kalau kita pulang dulu untuk istirahat? Dias, kamu yang sabar ya. Nanti kita pastikan kabar dari Iqbal, ya. Iya, Kak. Iya udah, sebentar ya sayang, aku ke toilet dulu. Iya sayang. Kenapa Iqbal nggak angkat teleponnya? Apa dia ada masalah? Iqbal kenapa ya? Padahal masalah ini harus secepatnya diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut. Apa aku telepon Bisumi aja ya? Buat tanyain Iqbal. Mana sih? Assalamualaikum Bisumi. Waalaikumsalam Non. Alhamdulillah Non Arsi nelfon. Pas banget Sumi juga mau nelfon Non Arsi. Berarti kita connect ya Bisumi. Non, Sumi mau kasih tahu. Mau kasih tahu soal apa Bi? Kayaknya Pak Jamal menyimpan satu rahasia tentang Tuan Irwandi. Astagfirullahaladzim Bisumi, rahasia apa? Nah itu dia Non, Sumi juga nggak tahu. Namanya juga rahasia. Ya Allah Bisumi, saya udah deg-degan. Nggak taunya juga Bisumi ternyata nggak tahu apa-apa. Tapi beneran deh Non, coba deh perhatiin. Wajah Tuan Irwandi akhir-akhir ini kelihatan murung terus. Tadi juga Pak Jamal kayak nangis gitu, bilang sedih. Tapi pas Sumi tanya sedih kenapa, Pak Jamal nggak mau ngasih tahu. Bisumi, saya tahu itu. Karena memang penyebab Papa sedih sampai sekarang itu karena Tiara. Karena Tiara nggak ada selamanya. Dan yang membuat Tiara nggak ada itu saya. Sumi jadi ikut sedih juga kalau Non Arsi sedih. Tapi alhamdulillahnya sebentar lagi Tuan Irwandi dapat penggantinya kan, yaitu calon cucu dari Non Arsi dan Den Raja. Enggak, Bi. Tiara itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun dan sama siapapun. Iya ya Non, betul juga. Kalau memang itu yang Papa rasain, sayalah yang berhak disalahkan, Bi. Karena saya yang sudah menyebabkan Tiara nggak ada selamanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kematian cucu hamba sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya, sebagai pemberi syafaat untuk dikabulkan doanya. Ya Allah, hamba mohon kumpulkan cucu hamba dengan orang-orang yang soleh. Dan jadikan cucu hamba dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Dan Engkau selamatkan dari siksa neraka Jahannam. Om, Om. Obat mana Om? Obatnya? Obat. Om.
Diminum. Astagfirullahaladzim. Non Arsi nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu sama aja mengingkari takdir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafin saya Bisumi. Iya Non, Sumi juga jadi minta maaf. Sumi jadi ikut sedih. Maafin Sumi ya Non. Tau gitu, Sumi nggak cerita. Biar jadi rahasianya Pak Jamal aja. Oh ya Non Arsi nelfon Sumi ada perlu apa? Saya mau nanya soal Iqbal. Apakah Iqbal ada di rumah, Bi? Dan Iqbal ada di rumah Non. Tapi abis berantem sama Nyonya Hanum. Kasian dan Iqbal jadi murung terus. Nyonya Hanum juga marah-marah terus di rumah. Bikin suasana jadi nggak tenang. Pusing Sumi Non. Ya udah Bisumi. Makasih banyak informasinya ya. Iya Non, sama-sama. Om, ini pucat banget Om. Kita ke rumah sakit ya sekarang ya. Ayo. Baik kok. Sebentar lagi baik. Sebentar lagi baik, Pak. Nggak gini Om. Om, belakangan ini Om itu kelihatan ngerasa sakit. Dan badan Om lemes banget Om. Kita ke rumah sakit ya. Kita cek secara keseluruhan. Aku bilang Pak Jamal buat siapin mobil, oke? Kemarin Om sudah ke dokter. Dan Om juga tahu kapan Om harus ke rumah sakit atau enggak. Om kuat kok. Om, tapi aku nggak tahu hasilnya. Om bilang semuanya bagus. Itu beneran nggak sih? Gimana kondisi jantung saya sekarang, Dok? Dari hasil lab Pak Irwandi beberapa waktu lalu, fungsi jantung Pak Irwandi tinggal 30%, Pak. Sewaktu-waktu jantung Bapak bisa berhenti mendadak. Aku nggak mungkin kasih tahu Iqbal soal kondisi jantung aku yang sebenarnya. Dia pasti akan kasih tahu semua orang dan membuat semua orang bertambah cemas. Oh, Bal, jantung Om kumat seperti ini karena pikiran. Om sayang sama cucu, tapi begitu cepat dia meninggalkan Om. Baik atau tidaknya, Mama kamu tadi bilang benar kok. Kita masih suasana yang berduka, Bal. Sangat berduka. Jadi kamu harus bersabar. Kamu harus kasih tahu, kasih pengertian untuk dia soal lamaran itu, Bal. Baik atau tidaknya, Mama kamu tadi bilang benar kok. Kita masih suasana yang berduka, Pak. Sangat berduka. Jadi kamu harus bersabar. Kamu harus kasih tahu, kasih pengertian untuk dia soal lamaran itu, Bal. Om Irwandi benar. Aku minta maaf ya Om. Aku terlalu memaksakan diri. Terlalu egois. Mendingan nanti malam gua harus datang ke rumah Bu Dahlia buat bicarain semua ini sama Dias juga.